yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Aisyah, dukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam halikun bisuin, bahwa disebutkan seseorang di depan Nabi dalam keadaan halikun bisu, dalam keadaan celaka dan dalam keadaan keburukan, dicela orang ini. Maka Nabi mengatakan, la tadkuru halkakum illa bi khair. Janganlah kalian menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal itu kecuali dengan kebaikan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Ibrahim ibnu Yaqub, hadatsani Ahmad ibnu Ishaq, hadatsana Wuhaib, hadatsana Mansur ibnu Abdurrahman an ummihi an Aisyah. Maka sanad ini sanad yang sahih, telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Nasrus Sahifah. Lalu bagaimana jawabnya? Jawabnya telah disebutkan oleh para ulama, Raddus Syubhah kama qala An-Nawawi. Fa makna hadal hadis kaifa mukinu bisana bisyarr ma'al hadis as-sahih fil Bukhari wa ghairihi fi nahi an sabil amwat, wal jawab anna nahya an sabil amwat huwa fi ghairi al munafiq wa sairil kufar wa fi ghairi al mutadahhir bi fiskin aw bid'atin. Fa amma haula fala yahrumu dzikruhum bisyarr litahdhir min tariqatihim wa min al iktida bi atharihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Wa hadzal haditsu mahmulun ala anna alladhi asnau alaihi syarran kana mashhuran bi nifaq aw nahwih mimma dzakarna hadza huwa shawab fil jawab anhu wa fil jam' bainahu wa bainan nahi anisab. Maksudnya tadi kita telah sebutkan di hadis muttafaqun alaih bahwa Nabi didatangkan jenazah, kemudian Nabi menghinanya dan menyebutnya wajabat fa'asna alaihi syarr. Nabi menyebut keburukannya dan mengatakan wajabat, wajib dia masuk dalam penderitaan. Kemudian di hadis Aisyah tadi yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, janganlah engkau menyebutkan orang-orang yang meninggal kecuali dalam kebaikan saja. Maka bagaimana di sini dua hadis yang seakan-akan berbeda? Dari dua hadis yang seakan-akan berbeda ini dijawab karena dijadikan syubhat oleh orang-orang Asyuriyun, orang-orang Rojaiyun, dan yang lainnya yang dakwah mereka melempem bagaikan kerupuk kena angin, tidak crack kepada kebid'ahan, disebutkan bid'ah, dan kesalahan disalahkan. Maka mereka mengatakan, oh jangan mencela Yusuf Al-Qaradawi, sudah meninggal. Oh jangan mencela gembong dari keburukan yang telah meninggal. Kenapa? Karena di dalam hadis la tadkuru ahlakum illa bi khair. Janganlah menyebutkan orang-orang yang sudah meninggal dari kalian kecuali dalam kebaikan. Fal jawab, hadis muttafaqun alaih yang tadi kami sebutkan, yang mana Nabi Muhammad SAW melewati atau dilewatkan kepadanya seorang yang meninggal, diriwayat Muslim dari Anas, fa'athna alaihi syarr faqala wajabat. Maka menjamak dari dua hadis ini bahwa jika yang meninggal itu seseorang yang memang mubtadi dan belum taubat atasnya, dan menyesatkan manusia dan belum taubat atasnya, maka boleh dicela. Dan ini zahirnya dari ucapan Nabi, asna alaihi syarr faqala wajabat. Makna dari hadis ini itulah maknanya, sehingga tidak ada di dalam permasalahan hadis ini menjadi syubhat bagi kelompok ahlul bid'ah. Boleh untuk kita ini memujinya, karena di dalam hadis Aisyah tidak boleh menyebutkan keburukan bagi orang yang meninggal tetapi memujinya.
Maka inilah dari kaidah di dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Dan perlu diingat barakallahu fikum, al-jarh wa ta'dil seperti di dalam ayat ini Allah mencela Abu Lahab dan istrinya. Maka al-jarhu 'alal majruhin boleh, namun li gharadi ad-din, laisa minal hasad wa gharadin minad dunya. Hadhil ayah tadullu ala wujub al-jarhil majruhin min babin nasihah lil muslimin wa taghyirul munkar li ahlil batil likai la yaqtadi al muslimuna bi bid'atihim aw syirkihim. Maka ayat ini pencelaan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya, penjarahan di saat mereka masih hidup dan juga telah meninggal, nasihat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tidak ikut jalan Abu Lahab yang mencela Nabi dan mengikuti ajaran politeisme, dan juga Ummu Jamil yang melaksanakan hadiah kepada Nabi dengan menyimpan duri-duri di depan rumah Nabi dan juga mencela Nabi dan juga namimah. Maka ayat ini penjarahan kepada mereka berdua dengan tujuan manusia terjauh dari keburukannya, manusia terjauh dari permasalahan-permasalahan yang ada pada Abu Lahab dan istrinya. Maka ini perkara yang baik, dan ini adalah nasihat masuk kepada ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran siapa? Abu Lahab dan istrinya. Dan juga di dalam hadis bahwa kita diperintah untuk menasehati manusia, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti di dalam hadis dari Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku membaiat Nabi ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusah likulli muslim. Aku dibaiat untuk melaksanakan salat, membayar zakat, dan menasehati seluruh kaum muslimin. Maka jarh wa ta'dil tujuannya untuk agama, bukan untuk permasalahan dunia. Lalu boleh nggak prakteknya? Antara guru dengan murid, antara guru dengan guru yang lain, ustadz dengan ustadz yang lain, atau ustadz dengan pengurus ma'had. Ada permasalahan duniawi. Misalnya si fulan tidak ikut membantu ma'had, malas, ataupun si fulan masalah dengan anaknya, akhirnya ribut dengan ustadz, dan berbagai contoh misal. Kemudian kita melaksanakan jarah di pondok. Si fulan jangan belajar, si fulan jangan duduk dengan dia, si fulan begini dan begitu. Maka jarah wa ta'dil di sini boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Itu kan tadi beristidlal dengan ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Boleh menjarah orang yang hidup dan masih hidup dan orang yang mati. Kita jawab itu urusannya agama. Tujuan Allah menurunkan ayat ini agar kaum muslimin tidak mengikuti jalan orang musyrik. Adapun sesama kita hanya perkara urusan dunia, maka tidak pantas bagi kita untuk menjarah saudara kita, menjauhkan mereka dari dairatus salaf. Dan ini nasihat bagi kita semua, baik para santri ataupun para dai, agar tidak mudah melaksanakan jarah wa ta'dil, terutama dalam permasalahan dunia. Paham ya? Dan itu nanti akan kalian rasakan di saat kalian memegang dakwah. Si fulan dari pengurus biasanya ngasih uang setiap bulan sekian-sekian. Nah, bulan ini kok macet, tidak ada bantuan lagi. Akhirnya disenggol dikit. Kenapa macet? Akhirnya ditahdir. Si fulan pelit, gak pernah ngasih lagi. Ya sudah, jangan duduk dengan si fulan, jangan ada hubungan lagi dengan si fulan. Makna ma'had ini berlepas dari si fulan. Maka ini bukan jarh wa ta'dil yang disyariatkan. Permasalahan dunia, maka
tidak bisa dicampurkan dengan agama. Maka awas kalau kalian nanti menjadi ustadz, jangan kalian campurkan antara dunia, materi, dan syahwat kalian kepada dunia untuk dijadikan alat jarah wa ta'dil. Ustadz, kenapa si fulan tidak boleh belajar lagi di sini? Ya, karena urusan dunia. Maka ini tidak pantas. Harus jauh seorang dai dari sifat-sifat duniawi seperti ini. Maka inilah dari permasalahan yang bisa kita ambil, permasalahan jarh wa ta'dil dari ayat ini. Yang kedua, faedah dari jarh wa ta'dil dari surat Al-Lahab, jawaz jarhul muayyan. Boleh kita menjarah si fulan dengan disebutkan namanya, bukan bersifat umum, tetapi disebutkan si fulan jangan belajar dengannya, si fulan jangan duduk dengannya, si fulan jangan datang kepada majelis kita. Maka jawaz jarhul muayyan. Dan pendalilannya seperti di sini disebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab, dan istrinya juga wa mra'atuhu ay zaujatuhu. Wa dalil ala dzalik katsir di dalam ayat Al-Qur'an, seperti Allah menjarah iblis misalnya dengan ucapan fa innaka rajim fakhruj minha fa innaka rajim. Fa makna rajim ay mal'un yubta'ad minal khair. Wa kadzalika dzukira fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitani ar-rajimi. Jarah kepada syaitan dilaqabi dengan ar-rajim. Wa kadzalika dijarah dengan agar kita tidak mengikuti jalannya dan bahkan dia itu musuh kita. Maka Allah berfirman wala tatabi'u khutuwati syaitan. Maka ini jarah tentang jangan duduk dengan si fulan, jangan belajar dengan si fulan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan mendekati dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Ada jarah, jangan belajar dengan fulan, itu maknanya. Jangan mengambil jalan fulan, mengikuti fatwa fulan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Dan jarah yang berikutnya innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Ini pendalilan jelas bahwa jarah mufassar disebutkan namanya, jarah muayyan itu boleh. Dan Allah menyebutkan juga Fir'aun dengan lafadznya langsung. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifuna ta'ifah minhum yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna